Kembali lagi, kita akan melanjutkan maraton series Kara no Kyokai yang udah lama banget gak kita lanjutin. Seri ke-6 yang berjudul Bokyaku Rokuon atau bisa disebut Oblivion Recording. Seri ke-6 Kara no Kyokai rilis pada tahun 2008 dan masih digarap oleh studio Ufotable. Durasi movie kali ini nggak sepanjang movie kelima, yakni hanya sampai 59 menitan. Movie ke-6 mengambil timeline tepat setelah insiden apartemen Ogawa yang melibatkan Araya Soren, yakni pada tahun 1999. Sementara itu, tokoh utama kali ini bukanlah Mikia ataupun Shiki, melainkan adik Mikia yang bernama Kokuto Azaka. Dia tengah menjalani magang dan mendapatkan perintah langsung dari mentornya Aozaki Toko untuk melakukan penyidikan pada sekolah asramanya, yakni Akademi Perempuan Reian, mengenai insiden peri pencuri ingatan. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berpantun ceria seperti biasa. Sarapan pagi bersama doi, pakai nasi lauknya beton. Ini dia Kara no Kyokai, movie ke-6, Bokyaku Rokuon. Movie kali ini dibuka dengan sesi pengenalan Kokuto Azaka selaku tokoh utama, Kokuto Mikia sebagai kakak Azaka, Aozaki Toko sebagai mentor pribadi Azaka, dan Ryogi Shiki sebagai rival cinta Azaka dalam mendapatkan apresiasi Mikia. Azaka adalah siswi pada sebuah sekolah asrama bernama Akademi Reian. Dia diadopsi oleh pamannya yang tak lain adalah ayah Mikia, lalu tumbuh dan berkembang sebagai adik kandung Mikia. Akibat perasaan suka yang begitu besar terhadap kakaknya, Azaka disekolahkan di Akademi Reian agar dia mulai hidup tanpa memperdulikan perasaannya terhadap Mikia. Azaka sendiri cukup ahli dalam sihir induksi pembakaran, berkat bimbingan langsung dari mentornya Aozaki Toko. Saat ini, Toko mengirimkan senjata rahasia kepada Azaka dalam rangka membantu Azaka dalam misi penyidikan Akademi Reian. Nah, masalah yang sedang menimpa Akademi Reian adalah kemunculan peri pencuri ingatan yang digunakan untuk menghasut dan mendorong para siswi untuk bunuh diri. Senjata rahasia yang Toko kirim bukanlah barang, melainkan Shiki yang akan membantu Azaka dalam misinya. Kedatangan Shiki disebabkan oleh Azaka yang tak memiliki mata mistik, di mana kemampuan itulah yang dibutuhkan untuk melihat peri. Awalnya Azaka memang tidak bisa akrab dengan Shiki, mengingat Shiki merupakan sosok yang disukai kakaknya. Shiki akan menetap di Akademi Reian selama libur musim dingin, dan misinya diharuskan sudah tuntas sebelum Akademi Reian kembali masuk. Pertama-tama, Azaka mengajak Shiki untuk berjalan di wilayah asrama, dengan harapan Shiki melihat sesuatu dengan matanya. Dirasa tak menemukan apa-apa, Azaka memutuskan untuk bertanya langsung ke wali kelas 1D, yakni seorang guru yang bernama Kurogiri Satsuki. Kurogiri bukanlah wali kelas yang asli, sebab dulunya wali kelas 1D adalah pria bernama Hayama. Namun dia dikabarkan tewas setelah insiden bunuh diri yang terjadi kepada anak didiknya Tachibana Kaori. Kematian Hayama dikabarkan sebagai kecelakaan akibat berhubungan dengan seorang kriminal berbahaya, sedangkan kematian Tachibana Azaka asumsikan sebagai bukti dari kekejaman peri pencuri ingatan. Kurogiri menyangkal dugaan Azaka, sebab menurutnya peri adalah sosok yang lucu dan tak memiliki sisi buruk. Lantas Azaka bertanya tentang apa jadinya jika ada peri jahat yang mampu membunuh manusia. Tiba-tiba datanglah ketua OSIS Akademi Reian untuk memanggil Kurogiri dalam sebuah pertemuan. Ketua OSIS sekaligus berperan sebagai anak dari kepala sekolah, dan dia bernama Ouji Misaya. Sadar jika Azaka mencurigai Kurogiri, Ouji menegaskan jika gurunya tak memiliki sangkut paut dengan kematian Tachibana Kaori, lalu dia pun pergi meninggalkan ruangan. Di samping itu, Azaka dan Shiki masih melanjutkan penyidikan, namun tak ada satupun siswi yang mau buka mulut mengenai kematian Tachibana Kaori. Mereka pun rehat sejenak dengan bersantai di tengah taman. Namun tanpa sadar, mata mistik Shiki mendeteksi keberadaan peri pencuri ingatan, lalu balik mengejarnya, sementara Azaka yang tak bisa melihat mendapatkan panggilan dari seseorang di belakangnya. Seketika, kita dibawa ke masa lalu Azaka, yakni saat dimana dia tengah berduka bersama Mikia atas kepergian sosok berharga bagi mereka berdua. Di waktu sekarang, Azaka terbangun di pangkuan Shiki, sebab tadinya Azaka dibuat pingsan oleh sosok yang memanggilnya, dan kemungkinan besar ingatannya telah dicuri oleh sosok peri. Kemarahan yang membesar mendorong Azaka dan Shiki untuk pergi ke ruang arsip. Di sana mereka tidak menemukan satupun jurnal yang memuat riwayat hidup Tachibana. Lalu Shiki menggunakan matanya untuk membuka lemari yang terkunci. Dan benar, mereka menemukan laporan akhir tentang penyidikan kematian Tachibana Kaori.
Insiden ini terjadi pada awal semester 2 kelas 1, yang mana pada waktu itu Tachibana nampak stres dan meninggalkan kelas. Setelah itu dia ditemukan terbakar bersama dengan gedung sekolah lama. Fakta ini menjawab pertanyaan Asaka mengenai kemunculan peri pencuri ingatan, yang mana ada seseorang yang sengaja mengerahkan peri-peri ini untuk menutupi fakta kematian Tachibana Kaori. Alhasil, Asaka mencurigai Hayama sebagai pelaku utama. Selang beberapa waktu, Asaka dan Shiki kembali berkumpul saat jam makan malam. Shiki berasumsi jika para peri hanya digerakkan untuk mencuri ingatan, sebab membunuh akan lebih mudah jika dilakukan secara langsung. Dengan kata lain, ada pihak ketiga yang ikut terlibat dalam kematian Tachibana Kaori, dan dia berpotensi besar memiliki kemampuan cuci otak. Beralih ke asrama, Shiki kepergok menyembunyikan sesuatu oleh Asaka, yang ternyata adalah pisau yang ia ambil dari ruang makan. Shiki juga sempat menyinggung alasan ketertarikan Asaka terhadap saudaranya sendiri, dan Asaka menjawab jika dia memang menyukai hal-hal yang berbau larangan. Tapi parahnya, dia lupa tentang bagaimana dia jatuh hati kepada Mikia. Keesokan harinya, lebih tepatnya pada waktu subuh, Asaka mengajak Shiki untuk melihat gedung sekolah lama. Namun Shiki enggan bangun di pagi hari, sehingga Asaka memutuskan untuk melihat gedung sekolah lama seorang diri. Alih-alih menemukan secerca informasi, Asaka malah bertemu dengan Oji, yang kemudian mengajaknya untuk melaksanakan doa pagi bersama. Usai berdoa, Oji mengaku jika dia merupakan dalang di balik insiden peri pencuri ingatan. Usaha tersebut ia tunjukkan untuk menghapus aib juniornya Tachibana, yang mana pada waktu itu tanpa sengaja bertemu dengan Hayama yang sedang menggunakan narkotika. Alhasil, Hayama mencekidau Tachibana hingga hamil, dan hal inilah yang mendorong Tachibana untuk bunuh diri. Peri yang Oji gunakan tak semerta-merta ia dapatkan, karena dia mengolahnya langsung dari jasad Hayama sebagai pembalasan. Perbincangan ini berlalu begitu saja, hingga tanpa sadar salah satu peri Oji telah berhasil menumbangkan Asaka. Beberapa saat kemudian, Asaka terbangun, ditemani oleh keberadaan Kurogiri. Asaka tahu jika ingatannya tentang Tachibana telah dicuri, namun dia masih merasa jika ingatan itu masih ada. Di sana juga ada Shiki yang menjemput Asaka, lalu Asaka mengajak Shiki untuk balik mencari Oji. Dengan spontan, Kurogiri menggunakan kekuatannya untuk mencuci otak Asaka dan Shiki. Meski demikian, Asaka tetap bergegas ke gedung sekolah lama, namun dia malah kedapatan puing-puing gedung yang menghilang akibat pengaruh cuci otak dari Kurogiri. Di sore hari, Asaka mendapatkan telepon dari kakaknya yang memberikan sejumlah informasi mengenai identitas Kurogiri, kekuatannya, dan cara menghadapi kekuatan Kurogiri. Di lain sisi, Mikia malah mencemaskan kondisi adiknya, namun Touko mengatakan jika cuci otak merupakan satu-satunya kekuatan Kurogiri. Usai mendapatkan beberapa informasi, Asaka dan Shiki spontan bergegas menuju gedung sekolah lama. Asaka berhasil menghalau pengaruh cuci otak Kurogiri dengan sebuah earphone milik Shiki. Dan kini, Kurogiri dipaksa berhadapan 1 lawan 1 melawan Shiki. Sementara Asaka berhasil sampai di gedung sekolah lama. Tempat yang awalnya ia temukan dengan kondisi kosong malah terlihat jelas bahwa seluruh siswi kelas 1D yang hilang dikumpulkan pada tempat ini lewat pengaruh cuci otak dari Kurogiri untuk melaksanakan bunuh diri secara massal. Setelah itu, dipertemukanlah Asaka dengan Oji, sedangkan Shiki masih berbelit-belit dengan tujuan Kurogiri membantu Oji. Kurogiri mengaku jika dia tak punya tujuan untuk membantu Oji, namun tujuannya kemari hanyalah mengembalikan ingatan Shiki 2 tahun yang lalu, atas perintah langsung dari Araya Souren. Pada waktu itu, Kurogiri berhasil kabur dengan kekuatannya, sekalipun Shiki telah mengerahkan kekuatan matanya. Kembali lagi ke Asaka, dia berusaha keras untuk meyakinkan jika Oji bukanlah sosok pembunuh yang menewaskan Hayama, sebab berdasarkan informasi kakaknya, Hayama tewas karena obat-obatan. Usaha Asaka untuk menghentikan Oji tak membuahkan hasil. Oji malah balik mengerahkan pasukan perinya untuk menyerang Asaka. Asaka sendiri tak cukup tangguh untuk mengatasi pertarungan jarak jauh. Tiba-tiba, induk peri menahan Oji yang hendak melepaskan serangan, sebab dia akan segera melahap ingatan Oji. Asaka yang sadar tentu segera bergerak. Dia berkali-kali melancarkan sihir induksi ke arah peri-peri di sana. Di ujung pertarungan, Asaka melancarkan jurus tendangan Shimadun, dan seketika induk peri dan anak-anaknya lenyap dari sana. Kemudian dipertemukanlah Asaka dan Shiki, sembari memastikan jika misi kali ini telah selesai tanpa hambatan. 1 hari setelah kejadian, Mikia datang ke Akademi Reian untuk menjemput Shiki dan adiknya pulang. Kala itu Shiki berinisiatif untuk pulang lebih awal, agar Asaka memiliki banyak waktu untuk berduaan dengan Mikia. Setelah itu,
Azaka kembali mengenang masa lalunya, yakni tepat setelah kepergian sosok berharga Mikia dan juga dirinya. Salah satu momen yang membuat Azaka jatuh hati dengan kakaknya, ketika ia sadar jika Mikia adalah sosok yang mampu memahami orang lain, namun tak ada satupun orang yang mampu memahami Mikia. Adegan ini sekaligus menjadi penutup untuk seri Karane Kyokai ke-6 Bokyaku Rokuon. Bersambung. Seperti biasa, movie Karang Kyokai diakhiri dengan iringan lagu dari Kalavina, yang kali ini berjudul Fairy Tail. Adapun sekilas adegan di akhir cerita, yang akan terjadi di movie Karang Kyokai berikutnya. Kokuto Azaka adalah adik perempuan Mikia. Dia terpisah dari keluarganya, dan diadopsi oleh pamannya atas permintaannya sendiri pada waktu kecil. Azaka merupakan murid didik langsung dari Aozaki Toko. Dia dikategorikan sebagai penyihir yang tak berbakat, karena kekurangan aspek yang dinamakan sirkuit sihir. Akan tetapi, dia mampu menguasai mantra pembakaran spontan yang dipicu dengan sarung tangan salamander pemberian Toko. Mantra pembakaran spontan milik Azaka tidak terjadi seperti halnya melepaskan elektron secara bebas ke arah target, namun terjadi seperti halnya membiarkan korbannya terbakar dengan sendirinya. Ouji Misaya merupakan anak dari kepala Akademi Reian yang sekaligus menjabat sebagai ketua OSIS. Peri yang Ouji gerakkan bukanlah peri sungguhan, melainkan peri palsu yang tercipta dari jasad Hayama sebagai cangkang. Konsep penciptaan peri seperti ini berbeda jauh dengan yang dilakukan oleh Magecraft seperti Araya Soren, karena bentuk dari perinya masih terbilang mirip dengan citra peri hutan. Teruntuk Kurogiri Satsuki, saya tidak akan mengeksplanasikan tentang kekuatannya lebih lanjut, karena memang informasi mengenainya masihlah sangat kurang. Penjabaran karakter Kurogiri pada versi movie masih kurang jelas, dan malah menjadi tanda tanya bagaimana dia bisa berkontak dengan Araya Soren. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf banget karena terkadang jarang upload video. Mungkin saya nggak bisa beralasan karena sedang kuliah, mengingat Jerome Pauline bisa nge-YouTube sambil makan siang bareng temannya. Seperti biasa, tolong koreksi jika ada kesalahan dalam pembahasan. Kalau ada yang mau menambahkan, jangan sungkan-sungkan untuk menaruhnya di kolom komentar. Kiko, watashi wa ari to mata aimashou.